Tetapi ada saatnya Tuhan akan bawa kita akan mengerti bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dan terbaik bagi setiap kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan kekuatan kami, bahwa Tuhan yang menopang kami dalam setiap keadaan hidup kami. Engkau Tuhan sukacita kami, lebih khusus untuk keluarga yang ditinggalkan. Dalam keadaan apapun kami mau tetap berkata bahwa Tuhan baik. Apa yang Tuhan buat baik adanya. Kami percaya bahwa kekuatan sukacita Tuhan berikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan malam ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang menghibur kami. Firman-Mu yang memberikan sukacita dalam hidup kami, Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan, malam ini kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sekali lagi kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing dan saya akan baca. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini surat Rasul Paulus kepada anak didiknya yaitu Timotius. Dia berkata bahwa di dalam ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada banyak hal yang dia lalui. Tantangan, persoalan, kesulitan. Tetapi di dalam perjalanannya ketika dia dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, banyak kesulitan yang dia alami. Tetapi satu hal yang kita baca, bahwa Paulus mengakhiri pertandingan atau perjalanan hidupnya dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan masalahnya bagaimana cara kita mati, tetapi masalahnya ketika kita mengakhiri hidup, ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita tetap ada di dalam iman yang teguh atau tidak. Amin. Kita tahu bersama Ibu Berti yang kalau di pelayanan kami paling banyak panggil Ibu Sambono. Iman yang luar biasa, satu teladan yang luar biasa yang kami lihat dari Ibu kekasih. Dalam keadaan apapun dia, dalam situasi apapun dia selalu rindu akan Tuhan. Amin. Saya ingat ketika kami ada malam pujian penyembahan hari Rabu itu, saya ingat betul. Kami tahu bahwa ibu ini dalam keadaan yang sakit. Tetapi ketika kami ibadah, karena memang gereja dekat, mungkin sudah dengar, dia rindu sekali untuk ibadah. Tiba-tiba kami sementara ibadah, dalam keadaan yang sakit, Ibu Sambono bisa hadir. Dia katakan bahwa hatinya rindu untuk beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga mempunyai satu kerinduan yang besar, seperti yang dilakukan oleh Ibu kekasih. Dia mengakhiri hidupnya dalam pertandingan iman, dia tetap terus memelihara iman. Memang ada badai, memang ada tantangan, memang ada persoalan, tetapi dia tetap menjaga hidupnya. Dalam segala keadaan apapun, dia selalu berkata, panggil Bapak Gembala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bahkan kalau di pelayanan kita ada grup pelayanan, anaknya Shirley suka kirim ketika mereka berdoa, mereka bernyanyi, sekalipun dalam keadaan yang sakit, tetapi mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Bukan kita matinya dengan sakit atau seperti apa, tetapi bagaimana kita menjalani hidup kita sampai kita tetap terus mempertahankan iman, sampai pada waktunya Tuhan menetapkan batas umur saya dan saudara. Amen. Karena tidak ada satu pribadi yang tahu umurnya sampai berapa. Dia akan hidup sampai umur berapa. Hanya Tuhan sang pemilik kehidupan yang tahu batas di mana kita hidup. Amin. Amin. Jadi untuk waktu yang Tuhan berikan, mari kita tetap menjadi pribadi yang mau memelihara iman. Memang ada proses hidup, memang ada tantangan, tetapi mari kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Seperti Ibu kekasih yang ada. Dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan apapun, dia mau cari Tuhan selagi dia masih bisa mau berjalan. Dia mau berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika malam
malam terakhir dengan Ibu Kekasih, kami datang di sini mau berdoa. Dalam keadaan yang sakit, dia juga mau berdiri untuk duduk. Karena dia tahu bahwa pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kita tidak tahu sampai batas kapan umur kita, waktu kita. Tetapi firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baik. Kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak berkhotbah kepada orang yang sudah meninggal, tetapi bagi kita yang masih hidup, untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Supaya apa? Ketika kita mengikut Tuhan, memang ada tantangan, memang ada badai, memang ada persoalan. Tetapi mari kita menjadi pribadi yang tetap memelihara iman, yang mau tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Kita ada di tempat ini, firman Tuhan berkata bahwa lebih baik ada di rumah duka daripada di pesta. Karena apa? Di dalam rumah duka ini kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita ada di tempat ini untuk kita menjadi pribadi yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk keluarga, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi untuk keluarga yang ditinggalkan, memang ketika ditinggalkan pasti sedih. Tetapi ada satu pengharapan yang pasti, bahwa ada waktunya, ada masanya kita akan berjumpa bersama-sama lagi. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, orang yang mati di dalam Tuhan, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, ketika sangkakala berbunyi, orang yang mati di dalam Tuhan dulu yang akan diangkat. Baru kita yang hidup yang akan juga bertemu bersama-sama. Tetapi yang mati di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, mari kita jaga hidup kita, sehingga sampai pada garis akhir hidup saya dan saudara, kita tetap terus menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Sehingga ketika tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi, orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu diambil. Amin. Makanya firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi keluarga yang ditinggalkan adalah satu kebahagiaan apabila kita mati di dalam Tuhan. Karena Wahyu katakan mereka meninggalkan apa? Jerih lelah mereka. Tidak ada sakit lagi. Tidak ada lagi penderitaan yang dialami. Makanya kita harus menjaga iman kita, sehingga kita mampu mempertahankan iman kita sampai pada waktu batas di mana Tuhan menetapkan hidup saya dan saudara.
Ayat yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Amin. Kita ada di tempat ini, kita menghibur keluarga yang lain. Dan saya percaya juga bahwa keluarga kuat di dalam Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang ketika kami ibadah di gereja, saya ingat betul ketika saya menyampaikan tentang Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Tuhan tahu jalan hidupku, sekiranya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Dan ketika saya perhatikan ibu kekasih almarhum, dia katakan amin. Walaupun keadaannya saat itu dia juga menderita dalam keadaan yang sama, tetapi dia berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidup saya. Ketika ayat firman Tuhan ini dibaca, ibu almarhum katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup saya dan saudara Tuhan tahu. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada ujian, kalaupun ada persoalan, jangan pernah bersemangat di hadapan Tuhan, tetapi tetap bersyukur. Amin. Karena setiap ujian, setiap proses, Tuhan mau kita timbul seperti emas. Amin. Ibu kekasih dipanggil oleh Tuhan. Dia sudah meninggalkan setiap sakitnya, jari lelahnya. Sekarang kita yang ditinggalkan, kitalah yang harus berjuang dalam dunia ini untuk kita tetap mempertahankan iman kita sampai pada waktunya Tuhan menetapkan sampai di mana kita hidup. Amin. Jadi mari sama-sama kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan tetap kuat di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan buat, itulah yang terbaik untuk keluarga dan untuk kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Sering semangat sih. Jangan semangat. Aku simpan. Pada uang. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima, menjadi kekuatan bagi kami. Ada satu pengharapan yang pasti
bahwa Tuhanlah kekuatan kami, bahwa Tuhanlah penghibur dalam kehidupan kami. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Tuhan balas berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan masuk dalam doa tutup dan pengumuman. Besok ibadah pemakaman akan dimulai pada jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dalam doa. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan pengendali hidup kami, pemegang hidup kami, dan mengatur segala perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan buat, karena kami tahu apa yang Tuhan buat baik adanya dalam hidup kami. Apa yang Tuhan buat baik untuk keluarga yang ada, baik untuk anak-anak yang ditinggalkan, untuk saudara-saudara yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa segala sesuatu baik adanya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa kekuatan, penghiburan, sukacita daripada Tuhan berikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam keadaan apapun mereka bersyukur, karena Tuhan baik dalam kehidupan mereka, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Kami menaruhkan seluruh keluarga yang ditinggalkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami percaya bahwa kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk perkenanan-Mu. Ibadah kami Tuhan boleh pimpin dan berjalan dengan baik. Semua kami yang boleh mengambil bagian, semua kami yang boleh hadir, kami percaya Tuhan juga memberkati kami dengan kekuatan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah pemakaman pada besok hari. Kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Tuhan memberkati acara dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan tolong berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Kami semua boleh tiba dalam perlindungan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami di malam hari ini. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati